Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara Medan, yakni Al-Mukarrom Al-Ustadz Dr. Usiono MA. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menjalankan tugas yang mulia yang diamanahkan pada kami dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dan sholawat beriringkan salam tak lupa dihadiahkan kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, dengan harapan di yaumil kelak kita semua mendapat pengakuan dari beliau sebagai umatnya yang selalu berselawat padanya. Adapun maksud dan tujuan kami di sini adalah ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami pada hari ini yang berjudul Hakikat Kurikulum dalam Pendidikan Islam. Saya Dharma Syahputra dan rekan saya Amanda Yusri. Kami akan menjelaskan sedikit dari hasil diskusi kami pada hari ini. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana hakikat kurikulum dalam pendidikan? Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat keseluruhan aspek, baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana peran kurikulum dalam pendidikan? Berbicara tentang kurikulum, peran kurikulum dalam pendidikan, maka ada banyak peran kurikulum di dalam pendidikan itu sendiri. Contohnya adalah kurikulum itulah yang mengatur dan mengarahkan agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai dan tidak melenceng dari tujuan yang telah direncanakan. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap kurikulum yang ada? Pada hakikatnya, isi kurikulum adalah kebudayaan manusia yang senantiasa berkembang, baik kebudayaan yang bersifat universal maupun kebudayaan masyarakat setempat. Menurut Asy-Syalabi, kurikulum pendidikan Islam senantiasa menjadikan kebudayaan sebagai salah satu asasnya. Bila kurikulum tidak melihat kepada kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat, maka pendidikan tidak akan bisa mendewasakan peserta didik sesuai dengan tantangan yang akan dihadapi. Selanjutnya, pertanyaan keempat, mengapa kurikulum perlu diterapkan dalam sistem pendidikan? Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sesuatu yang harus diketahui. Adapun fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat para peserta didik dapat lebih mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah dan nyaman. Selanjutnya, mengapa kurikulum penting dalam pelaksanaan pendidikan? Dikarenakan dengan adanya kurikulum,
maka guru maupun para siswa memiliki arah dan pedoman yang jelas untuk melakukan kegiatan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran di lembaga pendidikan di sekolah, mulai dari materi pelajaran yang harus diberikan, program rencana pembelajaran yang harus dibuat, kegiatan dan pengalaman belajar yang harus terlaksana. Selanjutnya, mengapa kurikulum dalam pendidikan Islam sangat penting? Boleh? Pertanyaan selanjutnya, mengapa kurikulum dalam pendidikan Islam sangat penting? Kurikulum menjadi sangat penting karena kurikulum itu sendiri memiliki banyak tujuan dalam pendidikan Islam. Yang pertama, menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak dan membangunkan jiwa rohani. Kurikulum pendidikan juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu, gabungan pengetahuan dan kerja, kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amalan teori dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh, bagaimana kurikulum yang dilaksanakan di sekolah dapat berperan mencegah atau menyelesaikan masalah yang ada? Pelaksanaan kurikulum di sekolah yang dapat berperan untuk mencegah atau menyelesaikan masalah yang ada, yaitu dengan meningkatkan pemahaman para siswa akan budi pekerti yang baik dan menyisipkan pendidikan budi pekerti di setiap mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan seperti mata pelajaran agama dan kewarganegaraan, yaitu NKRI. Selanjutnya, pertanyaan ke-8, bagaimana peran guru dalam mengembangkan kurikulum dalam tingkat satuan pendidikan di jenjang sekolah dasar? Berdasarkan pertanyaan yang telah disebutkan, peran guru dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa dikenal dengan kurikulum KTSP di jenjang SD agar dapat menghasilkan kurikulum yang baik adalah dengan cara guru mentransformasikan karakteristik dan lingkungan yang ada di sekitar siswa dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, pertanyaan ke-9, mengapa setiap sekolah dituntut untuk mengembangkan kurikulum di sekolahnya masing-masing? Kita mengetahui bahwa di negara kita terdapat banyak lembaga pendidikan. Jadi, setiap lembaga pendidikan atau setiap sekolah itu memiliki sumber daya manusia yang banyak, SDM, dan sumber daya alam yang melimpah, fasilitas dan karakteristik warga sekolah serta lingkungan yang berbeda-beda di setiap tempat. Itulah yang melatar belakangi mengapa setiap sekolah, termasuk pada jenjang sekolah dasar, dituntut untuk mengembangkan kurikulum di sekolahnya masing-masing. Baik, pertanyaan terakhir, mengapa dalam suatu kurun waktu tertentu kurikulum itu di SD harus ditinjau kembali untuk diperbaharui? Dikarenakan sebuah tuntutan zaman yang selalu berkembang dan mengharuskan seseorang yang hidup pada zaman itu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada, dan pendidikan merupakan salah satu kunci untuk menghadapi tuntutan zaman. Baik, masuk kesimpulan. Kesimpulannya adalah kurikulum merupakan segala usaha sekolah untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan seperti pengalaman pendidikan, kebudayaan sekolah,
sumber pengajaran baik yang berada di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, seperti perpustakaan, museum, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan konsep pendidikan. Baik, terima kasih. Sekian dari kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wabil akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.